Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen pengampu bahasa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat presentasi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Hanifah Nur Andini dengan NPM 212171052 yang akan membawakan presentasi dengan judul Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad Hijriyah, walaupun sifatnya masih dianut oleh bangsa asing dan belum ada pengakuan dari pribumi yang beragama Islam. Menurut lokasinya, ada 5 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk dari Arab dan menyebar ke Nusantara pada abad 7 dan 8 Masehi ketika kerajaan Sriwijaya sedang berkembang kekuasaannya. Tokoh-tokoh dalam teori ini ada Cranford, Kaisar, Niemann, De Holland, Hashimi, Hamka, Al-Atas, Jayadiningrat, dan Mukti Ali. Bukti sejarah untuk teori ini sangat kuat. Pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, Selat Malaka didapati oleh para pedagang muslim dalam pelayaran dagang ke negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua yaitu teori Cina. Dalam teori ini menyatakan bahwa hubungan antara Muslim Arab dan Cina terjadi pada awal abad pertama Masehi dalam penanganan Hijriyah. Islam masuk ke Guangzhou pada masa dinasti Tang, yaitu tahun 627 hingga 650, yaitu di Pulau Sumatera pada masa Samfoki dan Jawa pada tahun 674 Masehi. Dan yang ketiga ada teori Persia. Teori ini lebih mengacu pada bahasa, mendadakan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasa yang telah diserap. Misalnya kata abdas yang digunakan oleh orang lain dalam bahasa Sunda yang diambil dari bahasa Persia yang berarti mandi. Yang keempat yaitu teori India. Teori ini menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui India pada abad ke-13. Namun teori Islam memiliki 5 tempat kelahiran di India, yaitu Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan Bangladesh. Nah, bukti dari teori India itu makam Raja Samudra Pasai yaitu Malikul Saleh yang diduga mempunyai ciri khas dari teori Gujarat. Teori yang terakhir yaitu teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Buysnesen yang dikutip dalam Mu'jamul Hasbullah yang menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Islam mulai tumbuh dan berkembang melalui lahirnya kerajaan-kerajaan dengan yang bercorak Islam. Yang pertama ada Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pantai timur Aceh, Uka Jarasmita. Menurut Ibnu Battulah dikatakan bahwa pada tahun 1267 didirikan kerajaan Islam yaitu kerajaan Samudra Pasai dengan bukti yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang merupakan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua yaitu ada kerajaan Aceh. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah yaitu tahun 1465 hingga 1497. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Dari kepemimpinan Aceh Besar oleh ayah dari Aleh, Mungayat Shah, lalu Mungayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya. Dia berhasil memperkuat kekuatan dan menyatukan wilayah Aceh, termasuk penaklukan kerajaan Pasai. Puncak kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yaitu tahun 1608 hingga 1637. Pada masa ini mengalami kemegahan Aceh di mana kekuatan membentengi dan terjaga Islam hampir ada di mana-mana, terutama di Sumatera. Yang ketiga yaitu kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak dulunya merupakan daerah dari Majapahit. Kerajaan Demak telah berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Wilayahnya cukup luas, hampir menutupi partai utara Pulau Jawa.
Pada masa pemerintahan Raden Fatah, Demak mencapai keberhasilan dalam perluasan dan pertahanan kerajaan dalam pengembangan dan pengamalan Islam serta negosiasi dan kerjasama antar ulama. Keberhasilan Raden Fatah dalam perluasan dan pertahanan kerajaan dapat dilihat dari Girindra Wardana yang menaklukkan dan merebut tahta Majapahit. Selanjutnya ada Kerajaan Panjang. Kerajaan Panjang merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di pedalaman. Kerajaan Islam ini berada di daerah pesisir karena Islam dari Asia Barat melalui para pedagang dari Asia Barat yang kemudian berlabuh di pesisir. Sultan pertama Panjang yaitu Mas Karabet. Kesultanan Panjang merupakan kesultanan Islam yang bergantung hidupnya pada budaya agraris karena dilihat dari letak geografis Panjang yang terletak di pedalaman Jawa. Pengaruh agama Islam sangat kuat di pesisiran, menjalar dan mulai tersebar di daerah pedalaman. Pada masa pemerintahan Sultan Adiwijaya, Panjang dikenal dalam pengembangan kesutraan dan kesenian Islam. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Islam. Ketika Sultan Adiwijaya berkuasa di Panjang, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi Adipati Mataram sebagai imbalan atas bantuannya yang berhasil menghancurkan Arya Penangsa. Kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram tertata dengan baik menurut hukum syariah. Tidak ada abaikan norma lama. Nah, dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, disusul oleh beberapa pejabat kerajaan. Di dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertanggung jawab atas mengurus pengadilan istana. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Banten. Daerah kerajaan ini pada mulanya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1552, kerajaan ini diserahkan Fathahillah kepada putranya yaitu Hasanuddin. Hasanuddin menjadi raja pertama yang kemudian digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf pada tahun 1570. Lalu pada masa ini ia melakukan perluasan kekuasaan di pedalaman dan berhasil merebut kekuasaan kerajaan Pajajaran dan rajanya tewas yang menyebabkan tamatnya kerajaan Hindu di Jawa Barat. Perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Islam di Indonesia dapat menjadi sebuah kekuatan kultural, akan tetapi hanya sebagai kekuatan moral dan budaya saja, tidak dengan kekuatan politik yang secara real. Pada masa Orde Lama, Islam memiliki tempat dalam konfigurasi yang paradok, terutama di bidang politik. Dan pada masa Orde Baru, Islam diakui sebagai landasan moral dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai pertentangan dan gerakan-gerakan Islam yang terjadi karena kekecewaan akan negara Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada gerakan DITII di Indonesia. Gerakan ini muncul akibat adanya rasa sakit hati kalangan Islam terhadap pemerintahan. Oleh sebab itu, maka muncullah gerakan Darul Islam yang mempunyai arti rumah atau keluarga. Gerakan ini menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam dan terjadi di berbagai daerah, di antaranya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan Aceh. Lalu akhirnya gerakan ini mendapatkan perlawanan dari TNI karena dianggap tidak mematuhi pemerintahan dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah. Yang kedua, adanya pengumalan Islam, sosialisme, nasionalisme, dan komunisme. Setelah kemerdekaan Indonesia, mulai bermunculan konflik mengenai perbedaan dan persaingan. Hal ini diakibatkan karena bermunculan partai-partai yang dapat menjadi sebuah pertentangan. Pertarungan dapat ditandai dengan adanya pemecahan di dalam sebuah partai karena adanya ketidakpuasan atau perbedaan pemahaman. Lalu adanya pertentangan ideologi yang mengakibatkan terbentuknya dua blok, yaitu mengenai dasar negara antara negara yang berdasarkan Pancasila dan Islam. Negara-negara Islam di sebagaimana target utama, mereka terkenali oleh gejolak politik pada saat itu yang tidak bisa lagi dibendung oleh tokoh-tokoh Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.